Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan filsafat hukum itu sendiri? Apakah ia sekedar bagian daripada disiplin hukum yang spekulatif, yang menggantung di rangka ide, atau justru sebagai jantung reflektif yang memompa makna ke dalam tubuh hukum positif itu sendiri yang ia hadir cenderung kaku. Dan ketika kita bicara tentang realitas hukum di tengah masyarakat, ya apakah hukum itu benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan atau hanya ya di mana ya tertata, teratur dan undang-undang ke sistematisasi hukum itu sendiri. Sehingga bahwa konteks positivisme klasik itu menjadi fondasi dominan dalam tradisi hukum Eropa kontinental berikut Anglo-Saxon juga. Ya, yang mengatakan bahwa keterpisahan antara hukum dan moral serta menolak segala bentuk spekulasi metafisik dalam ilmu hukum hanya sah sejauh ditetapkan oleh otoritas yang berdaulat, dapat diverifikasi secara formal dan juga memiliki sanksi yang Oke, selamat datang di narasi dan juga data, tempat di mana nalar diuji, tak jadi nikmati dan sesaat menertawakannya. Sahabat Narata, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pasal daripada disiplin filsafat itu terhadap filsafat hukum. Karena bahwa hukum merupakan peraturan mengikat yang ada di negara kita, dan kita akan menelisik bagaimana sih kerja filsafat terhadap hukum itu sendiri. Seperti biasa, aku akan mulai dengan pertanyaan, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan filsafat hukum itu sendiri? Apakah ia sekedar bagian daripada disiplin hukum yang spekulatif, yang menggantung di rangka ide, atau justru sebagai jantung reflektif yang memompa makna ke dalam tubuh hukum positif itu sendiri yang ia hadir cenderung kaku. Dan ketika kita bicara tentang realitas hukum di tengah masyarakat, ya apakah hukum itu benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan atau hanya menjadi parade terhadap peraturan hukum yang lebih sering kita lihat dia memihak kepada kekuasaan daripada kebenaran. Lalu jika hukum harus adil, siapakah yang akan menafsirkan keadilan itu? Apakah aparat, apakah penegak, apakah teks, apakah moral, dan apakah hukum di negeri ini masih dalam dengan filsafatnya, atau justru telah menjadi fosil dalam ruang sidang yang dingin dan penuh sandiwara normatif yang sama. Filsafat hukum ya, ia merupakan bagian dari disiplin hukum, teori hukum, filsafat hukum, ilmu hukum. Filsafat hukum itu menjelajahi bagaimana hukum normatif terhadap dasar-dasar yang ya secara disiplin filsafat ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Itu makin ada hukum. Mengapa hukum harus ditaati? Bagaimana hukum harus diciptakan? Serta apa nilai dan tujuan utama dalam keberlakuan dan keberlangsungan hukum? Maka dalam komentar ini aku coba bahas yang mudah-mudahan ya apa yang memang mestinya dibahas dalam filsafat hukum. Berikut rangkaian hukumnya dan lain-lainnya lah. Berikut seputar sedikit banyaknya menyentuh tentang sistem hukum yang hadir secara umum berikut realitas sistem hukum yang ada di Indonesia. Kopi dulu bentar. Definisi dan penjelasan filsafat hukum itu dapat dimaknai sebagai cabang dari filsafat itu sendiri yang menelaah hukum dari sudut pandang berbagai sektor. Yang mempertanyakan ya terhadap ontologi itu ya hakikat hukumnya, epistemologi itu bagaimana sumber dan legitimasi hukum, berikut aksiologi, nilai yang mendasari hukum itu sendiri. Ya hadir untuk membongkar asumsi-asumsi dasar dari keberadaan hukum yang mesti secara efektif dan kritis terhadap sistem dan juga struktur hukum itu sendiri, serta berdampak pada perilaku hukum yang cenderung mapan dalam kehidupan manusia secara sosial dan sistemik yang sama pula. Kalau kata Gustav Friedrich, seorang pemikir hukum yang dia lahir di Jerman,
bahwa hukum harus dilihat dari 3 nilai dasar. Ada realistic kinds yang itu keadilan, terus Richard kepastian, lalu ada juga persistence yaitu pemanfaatan, yang memang 3 itu dijadikan tujuan hukum pada saat itu. Yang menegaskan bahwa hukum itu bukan cuma norma, tapi makna bagi keadilan sosial dan mesti sama. Sementara ya kalau Lord atau dia menempatkan hukum sebagai sistem moral yang memang itu mengandung prinsip internalnya seperti konsistensi, transparansi, dan juga tidak lupa rasionalitas. Hal itu memang harus dipatuhi demi menjaga legitimasi hukum itu sendiri yang memang harus sama. Karena secara sistematis dan juga berkelanjutan, secara sistematis dan berkelanjutan. Lalu Sektor ada dari dalam karya hukum 1996 dijelaskan bahwa filsafat hukum merupakan wilayah pemikiran yang melampaui hukum positif. Dia bergegas terhadap upaya untuk membongkar nilai-nilai yang mendasari hingga mempertanyakan terhadap keadilan hukum itu sendiri. Serta yang menggugat status quo dari praktik hukum yang formalistik, yang dimana ia menggagas pentingnya hukum progresif, dimana hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Lalu secara mendalam ketika kita masuk dalam disiplin filosofi dalam pelaku filsafat tadi, bagaimana bahwa di dalam kajian ontologi ketika kita dimasukkan dalam hukum, maka apa yang disebut hukum secara esensial itu? Apakah hukum bersumber dari kehendak Tuhan, kehendak rakyat, atau juga kekuatan negara yang sama, atau nanti di hukum di kajiannya ada kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan. Berikut ketika di cross check secara epistemologi yang itu dimasukkan dalam hukum, bagaimana bahwa kita mengetahui dan memahami hukum itu sendiri. Lalu apakah hukum itu hanya bisa didoktrin melalui pengalaman sosial yang sama, ataupun juga sebaliknya. Berikut ketika memasukkan aksiomi terhadap hukum, maka pertanyaannya untuk apa hukum ada? Apa nilai-nilai utama dalam hukum itu sendiri? Keadilan enggak? Kesejahteraan enggak? Atau ketertiban yang sama? Atau tiga-tiganya? Atau salah satunya tidak ada sama sekali pada saat itu? Ya, maksudnya bahwa fungsi filsafat hukum ialah konteks keilmuan yang hadir sebagai penyaring kritis terhadap pembentukan norma, sebagai pencari kebenaran dan keadilan substantif, yang memang konteksnya mesti praksis. Meski bahwa filsafat hukum itu membantu bagaimana bahwa hukum tidak terjebak pada positivisme kaku. Dia menghidupkan hukum sebagai sistem nilai yang begitu dinamis dan juga humanistik. Sebagaimana kalau di bukunya Bernard Deltanya, aku coba masuk dalam beberapa periodisasi sejarah hukum di periode kuno, itu dijelaskan bahwa ada hukum Olympus dan juga hukum mistik, yang dimana itu dijelaskan di periode klasik hukum sebagai derivasi dari kosmos dan juga rasio yang sama, dimana pada masa Yunani dan Romawi kuno bahwa hukum dipahami sebagai bagian daripada keteraturan alam semesta yang bersifat rasional dan juga ilahiyah. Maka tidak heran ketika pemikir di zaman logosentris, Socrates, Platon, Aristotle, dia memandang bahwa hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang memang sudah terpatri di dalam tatanan kosmik. Gitu. Aristotle dalam Politics and Nicomachetes, dia memandang bahwa hukum sebagai akal harusnya tanpa hawa nafsu, the reason you reflect by desire. Dan dia membedakan antara hukum alam, ya natural, dengan hukum positif. Dalam perspektif ini memang hukum bukan hanya produk negara, tetapi emanasi dari rasio universal yang itu disamaratakan. Lalu di dalam filsafat hukum klasik juga, di mana menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum dan juga melibatkan hukum dalam hubungan yang tak terpisahkan dalam realitas. Berikut kebijakan sipil, kebijakan sipil yang mestinya sama. Masuk ke pasca abad pertengahan, agak lumayan zamannya hukum sebagai refleksi kehendak ilahi yang sama. Di abad pertengahan ini sekitar abad ke-5 hingga ke-15, bahwa filsafat hukum mengalami transformasi yang katakan cukup radikal dari logika rasional dunia Yunani Romawi yang bersandar pada rasio sebagai poros penerapan hukum menuju pada dominasi teologi Kristen yang dimana menempatkan wahyu ilahi dan juga kepercayaan Tuhan
sebagai titik mula dan titik akhir dari seluruh legitimasi hukum. Memang dalam fase ini bahwa hukum tidak lagi dipahami sebagai produk konsensus manusia atau rasionalitas semata, yang dimana melainkan yang hadir sebagai bagian integral dari order ilahi, yaitu di mana tatanan kosmik yang diterjadi Tuhan dan diinterpretasikan oleh gereja yang sama. Ya kayak semisal kalau Aguinus 354 sampai 400 pertengahan Masehi itu hukum sebagai jalan menuju ya katakan kota Tuhan yang sama, di mana Santo Aguinus dalam yang sebut opusnya Civitas Dei, di mana kota Tuhan membedakan antara dua tatanan besar, ada kota Tuhan Civitas Dei dan juga kota dunia Civitas Terrae. Bagi Agustinus bahwa hukum duniawi itu memiliki makna dan legitimasi penuh, di mana ia mesti mencerminkan kehendak Tuhan dan mengarahkan manusia kepada keselamatan yang kekal. Dia menegaskan bahwa pembahasannya itu leg inusta non leg inusta non leg, di mana secara implisit bahwa kritik moral terhadap hukum yang tidak adil, jadi hukum yang memang bertentangan dengan kebenaran ilahi, itu tidak layak disebut hukum, karena konsep ini kelak menjadi benih awal dari pemikiran hukum natural atau natural teori yang menyatakan bahwa moralitas adalah syarat eksistensial hukum yang ada dan mestinya ditegakkan. Lalu beranjak di mana abad 12 sampai ke 12 pertengahan, sintesis teologi dan filsafat yang sama jika Agustinus dia menekankan aspek transenden dan juga eskatologi hukum, maka Thomas Aquinas melalui sistematika yang itu dinamakan Summa Theologica, dia mensintetiskan bahwa aku anggapnya sebagai gimana ajaran Kristen dengan filsafat Aristotle, dia menciptakan sistem hukum alam yang lebih struktural dan sistematis. Di mana Aquinas dia membagi hukum ke dalam 4 hierarki hukum. Pertama ada lex eterna atau juga hukum kekal. Hukum kekal adalah hukum Tuhan itu sendiri, yang dimana bahwa akal ilahi itu mengatur seluruh ciptaan dari kekal hingga kekal, bahwa semua hukum lain itu yang bersumber dan juga bergantung kepada hukum kekal ini, ia tidak tertulis dalam teks manusiawi, melainkan cenderung melekat dalam tatanan kosmik dan prinsip ilahi yang sama. Lalu yang kedua ada hukum wahyu ilahi atau disebut lex divina. Hukum ini diturunkan secara eksplisit melalui Alkitab atau juga kitab suci, yang itu berisi petunjuk hidup yang menyempurnakan hukum alam, terutama pada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal semata. Hukum ini memang bersifat secara spesifik dan menyangkut kehidupan spiritual dan keselamatan akhirat, gitu. Yang memang hal itu tidak dapat diketahui dengan metode nalar dan upaya dalam membaca nalar itu. Makanya tiga itulah yang tadi hukum alamiah atau disebutnya lex naturalis, hukum yang dimana bagian dari lex eterna yang tercermin dalam rasio manusia, yang memungkinkan bahwa manusia itu mengetahui yang baik dan yang jahat. Semua manusia tanpa perlu wahyu dapat memahami dasar-dasar hukum terhadap hukum alam ini, seperti keadilan, larangan membunuh, lalu kewajiban menolong, dan juga perlindungan keluarga yang ada di dalamnya itu. Itulah awal mula ketika adanya beberapa segmentasi hukum yang itu dihadirkan oleh akal. Sehingga bahwa Aquinas dia menyatakan bahwa hukum alam adalah bagian dari hukum kekal yang dapat diakses oleh manusia melalui akalnya. Lalu yang keempat ada hukum manusia, lex humana, bahwa hukum itu buatan manusia, hukum itu sendiri, manusia itu sendiri yang membuat hukum, yang nantinya disebut hukum positif, yang diturunkan dari hukum alam untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Namun meskipun hukum ini hanya sah secara moral apabila tidak bertentangan dengan lex naturalis, dengan hukum alamiah. Jika ia bertentangan, maka hukum tersebut itu tidak memiliki kekuatan moral yang mengikat. Ya, ada bahasa non lex sed corporea legis, gitu. Ia bukan hukum, melainkan distorsi hukum yang sama. Maka secara karakteristik teori bahwa hukum alam
dalam teologis berikut hierarki nilai hukum, di mana keadilan ilahi itu lebih tinggi daripada keadilan manusia. Hukum manusia itu hanya sebatas cermin dan dijadikan tandingan dari mana hukum Tuhan itu menjadi kerjaan yang paling tinggi. Sehingga ketertundukan terhadap hukum positif, hukum buatan manusia itu tidak otonom, tapi heteronom, di mana ia tunduk pada hukum ilahi dan juga hukum alam sebagai legitimasi etis yang sama. Berikut universitas moral, di mana nilai-nilai keadilan bersifat umum dan dapat dikenali melalui akal sehat semua manusia, tanpa harus tergantung pada doktrin yang hadir di dalamnya. Sehingga bahwa pendidikan moral manusia melalui hukum itu mengatur terhadap jalan personal, sehingga membentuk watak dan juga mendidik jiwa agar selaras dengan kebenaran yang sama. Ya, sambil mengingat karena ini materi-materi aku semester 2, 3, masih sedikit. Lalu kontribusi dan juga warisan abad terkena dalam kisah hukum itu apa? Dalam badan hukum itu apa? Karena konsep hukum alam dari Aquinas itu menjadi kerangka utama dalam tradisi hukum di wilayah barat. Ketika dalam hukum gereja, di kanon tersebut tempat, dan bahkan hal itu menjadi inspirasi bagi deklarasi hak manusia zaman modern. Meski bahwa konteks teologisnya itu memudar seiring berkembangnya modernitas. Struktur pemikiran normatifnya memang tetap hidup dalam filsafat hukum seiring berjalannya waktu, meski bahwa itu belum serampung di modern. Lalu seperti hal itu, kita mesti modern di definis dalam bukunya Natural Law dan Natural Rights di 1980 agak lompat dikit, di mana merevitalisasi di Aquinas dengan pendekatan sekuler, tetapi tetap mempertahankan ide bahwa hukum itu harus selaras dengan nilai-nilai yang objektif dan nilai yang dia bisa berdasarkan moral. Masa modern adanya rasionalisasi dan juga kodifikasi terhadap hukum itu lebih dikenal ketika adanya Hobbes 1588, etika hukum sebagai kandidat Leviathan yang sama, yang di karyanya di Leviathan, bahwa Hobbes menggambarkan kondisi alamiah manusia itu sebagai belum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Maksudnya dalam keadaan tersebut tidak ada hukum, tidak ada keadilan, dan tidak ada keamanan. Setiap individu yang memiliki hak untuk melakukan apa pun demi bertahan hidup dan juga menciptakan sifat keanarkian dan juga sifat terhadap perlawanannya. Maka untuk keluar dari kondisi alamiah ini, di mana manusia secara sukarela itu menyerahkan hak-haknya terhadap satu otoritas tertinggi, yaitu kesehatan. Ini negara berdaulat, bahwa hukum menurut Hobbes ialah proses hasil dari kodrat alam, juga perintah daripada penguasa absolut. Tanpa kekuasaan untuk memaksa hukum itu akan menjadi nasihat kosong. Lalu ada kutipan yang yang cukup monumental, di mana authority truth rights law di Leviathan itu. Hobbes di mana mengatakan dasar bagi positivisme hukum awal yang menempatkan bahwa legitimasi hukum pada kekuasaan bukan pada kebenaran metafisik. Hal itu sebagai salah satunya fondasi stabil dalam masyarakat yang ada di dalamnya. Lalu pasanya ada juga John Locke yang ketika tersebut orang-orang pemikir yang sahabat tidak asing lagi, di mana hukum menjadi penjaga hak alamiah yang sama. Tapi berbeda dengan Hobbes yang kayaknya untuk sini serangan kodrat manusia. Locke yang dia lebih optimis dalam itu Treatise of Government 1689, bahwa Locke berargumen bahwa dalam kondisi alamiah manusia telah memiliki hak-hak dasar seperti life, liberty, kebebasan, dan juga properti, kepemilikan. Karena kalau tanpa ada pelanggaran, maka adanya upaya di mana diperlukannya perjanjian sosial untuk membentuk pemerintahan yang sah, yang itu memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Maka bagi Locke, di mana bahwa hukum ialah
ekspresi dari rasionalitas objektif untuk menjaga keadilan. Negara tidak berdaulat secara mutlak, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip moral dan juga prinsip universal. Jika negara melanggar terhadap kontrak dan juga hak warga, maka rakyat berhak melakukan revolusi yang sah secara hukum dan itu disahkan secara moral. Memang gagasan itu sangat mempengaruhi terhadap konsep konstitusi, konstitusi di periode modern dengan perkembangan yang itu disebut rule of law, di mana bahwa hukum itu membatasi kekuasaan, bukan hanya menjadikan alatnya terhadap kekuasaan itu. Memang Locke dia memiliki konsep res politika yang dimana itu dibagi eksekutif, legislatif, dan federatif. Lalu itu dikembangkan oleh Montesquieu, di mana federatif itu diganti menjadi lembaga yudikatif. Cuman aku masuk aja dalam pembahasan yang selanjutnya seperti Jean Westphal di abad 17 bahwa hukum itu sebagai ekspresi kehendak umum yang sama di The Social Contract tahun 1760-an. Proses memperkenalkan kunci voluntas generale atau general will, berbeda dari kehendak mayoritas atau kehendak individu. Kehendak umum baginya adalah kehendak rasional dan kolektif untuk kebaikan bersama. Ketika individu masuk ke dalam kontrak sosial, ia tidak kehilangan kebebasannya, melainkan menemukan kebebasan sejati di dalam kepatuhan terhadap hukum yang dia ciptakan. Hukum yang diciptakan sendiri sebagai wadah yang rasional. Bagi Russell, hukum hanya sah jika ia merupakan manifestasi kehendak secara umum dan ia berlaku secara universal dan impersonal dan tidak memiliki unsur diskriminatif. Ia mencerminkan kehendak moral kolektif, tidak hanya mencerminkan bagaimana kepentingan partikular yang sama, sehingga bahwa Russell dia meletakkan dasar dari demokrasi langsung dan ide kedaulatan rakyat yang kelak itu menjadi dasar terhadap revolusi Perancis dan juga konsepsi negara demokratis modern. Lalu pada periode abad 18, di mana bahwa hukum menempuh pada tahap rasionalisasi dan kodifikasi seperti tadi dijelaskan, bahwa hadirnya sistematisasi hukum positif, hadirnya upaya besar untuk mengkodifikasi hukum itu secara sistematis, gitu. Terlepas dari agama atau tradisi lokal, bahwa dua perkembangan penting dalam periode ini itu merupakan pembagian atas masa daripada kejadian tersebut. Ya seperti Napoleon di abad 18 di Prancis yang menandai cap daripada sistematisasi hukum sipil itu berdasarkan prinsip rasional dan universal. Berikut Einstein di Jerman, di mana gagasan negara hukum yang menempatkan supremasi hukum itu atas kekuasaan. Karena bahwa rasionalisasi hukum ini selaras dengan munculnya positivisme hukum klasik yang beranggapan bahwa hukum adalah sistem norma yang dapat dianalisis secara ilmiah. Maka hukum harus netral terhadap nilai, etika, bahkan agama sekalipun. Fokus utamanya adalah legal practicing dan juga credibility. Tidak hanya bahwa keadilan metafisis itu bisa merongrong terhadap hal tersebut. Sehingga bahwa pemikiran ini itu menjadi cikal bakal teori murni purenya oleh Hans Kelsen dan menjadi fondasi kuat bagi banyaknya sistem hukum Eropa kontinental yang itu mengedepankan kodifikasi yang sama. Lalu di fase positivisme klasik, hukum sebagai delungu dan juga sistem formal yang ada di dalamnya. Fase ini memang merupakan puncak dari perkembangan rasionalisasi hukum pasca abad pencerahan, di mana hukum itu mulai dipahami dan diberlakukan sebagai satu ilmu yang itu berdiri otonom dari moralitas, agama maupun juga politik. Positivisme hukum ini di periode klasik itu mengangkat prinsip bahwa hukum adalah apa yang berlaku, bukan apa yang seharusnya berlaku. Ketika hadirnya titik di mana hukum mulai dikonstruksi sebagai sistem formalistis
hierarkis, dan juga empiris yang tunduk pada logika normatifnya, di mana ia tertata, teratur, dan benar-benar sistematisasi hukum itu sendiri. Sehingga bahwa positivisme klasik itu menjadi fondasi dominan dalam tradisi hukum Eropa kontinental berikut Anglo-Saxon juga. Ya, yang mengatakan bahwa keterpisahan antara hukum dan moral serta menolak segala bentuk spekulasi metafisik dalam ilmu hukum hanya sah sejauh ditetapkan oleh otoritas yang berdaulat, dapat diverifikasi secara formal, dan juga memiliki sanksi yang mengikat sebagai realitas sosial. Maka muncullah seperti Jeremy Bentham tentang utilitarianisme hukum, di mana hal itu sebagai kalkulasi umpan Tuhan, di mana Jeremy Bentham ialah salah satu pelopor besar positivisme hukum di dalam karyanya and Introduction to the Principle of Moral and Expression. Dia memperkenalkan bahwa prinsip utilitarianisme bahwa hukum itu harus dilihat sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar itu sendiri, the greatest happiness of the greatest number. Namun di dalam pemikiran hukumnya, Bentham juga secara tegas menyatakan bahwa hukum tidak hanya berdiam diri pada moral, tetapi soal apa yang diperintahkan oleh penguasa, dan itu disertai dengan sanksi. Ia memperkenalkan konsep hukum itu sebagai sistem normatif yang dapat dimodifikasi, dapat diukur ulang, dan dapat diterapkan secara nasional tanpa perlu campur tangan satu agama yang katakanlah bahwa itu tidak terukur dalam aturan hukum dan pembuatan pengkodifikasian hukum itu sendiri. Sehingga bahwa ya bahasa natural rights is nonsense still, jadi Bentham itu menyerang keras ide tentang hak kodratì yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Baginya bahwa hukum adalah apa sosial yang harus dikaji secara ilmiah, nggak hanya spekulasi etis yang sama. Lalu di berikutnya ya ada John Austin, the common theory, dan sanksi sebagai elemen hukum, elemen terhadap hukum. Di mana John Austin itu melanjutkan dan juga membawa tentang gagasan Bentham itu ke dalam sebuah teori hukum yang disebut Common Theory of Law. Dalam bukunya The Office of Jurisprudence Determinant pada abad 18, kurang lebih 1832, Austin menyatakan bahwa hukum command issued by sovereign by the subject backed by ascension. Ya, dia menyatakan bahwa hukum terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu command, yang dianggap sebagai perintah kehendak penguasa, terus ada sanction, sanksi ancaman atas kepatuhan. Berikut sovereignty, kedaulatan, entitas tertinggi di dalam suatu wilayah yang ditaati oleh masyarakat yang sama. Lalu Austin memisahkan tegak antara analytical jurisprudence, ilmu hukum yang menjelaskan bahwa hukum sebagaimana adanya, law as it is, moral of ethical jurisprudence, yang mempertanyakan bahwa pertanyaan tentang keadilan atau apa yang seharusnya, law as it's ought to be. Karena baginya bahwa tugas ilmu hukum adalah menganalisis dan menjelaskan hukum positif yang berlaku. Berikut mempertanyakan keadilannya dan mencari bentuk rupa terhadap bentuk yang radikal sehingga memisahkan hal tersebut itu antara hukum dan juga moral. Maka ya tadi yang Kelsen, di mana kami hukum ini dan juga sistem normatif dan juga hierarkis. Kelsen ya seseorang sosok yuris dan pemikir hukum Australia, di mana puncak dari tradisi positivisme hukumnya dengan catatan normatif formalistik yang bagiku cukup agak ekstrim, karena di karyanya The Language Theory of Hukum ini Kelsen berupaya membersihkan ilmu hukum dari segala unsur asing. Ya, semuanya masih bisa, politik, sosiologi, etika, bahkan psikologi. Karena baginya bahwa hukum adalah sistem norma
bukan perintah atau kehendak penguasa. Ya memperkenalkan konsep yang monumentalnya itu disebut good norm, norma dasar. Norma hipotesis tertinggi yang menjadi dasar validitas semua norma di bawah. Ia tidak diturunkan dari Tuhan, rasio, atau juga sejarah, tetapi diterima secara prakondisional oleh sistem hukum itu sendiri. Karena sistem hukum itu sebagai struktur hierarkis dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan administratif dan juga keputusan. Berikut keputusan pengadilan, semua itu merupakan norma yang lebih rendah yang mendapatkan validitasnya dari norma di atasnya. Hingga sampai pada good norm. Good norm di mana hukum bagi Kang San itu memformulasikan sebagai ilmu murni, ya, pure science itu, atau konsep pure-nya, yakni ilmu yang hanya mempelajari struktur formal positif, bukan muatan nilai atau konten-konten moral yang sama kayak. Maka karakteristik positivisme klasik, hukum sebagai produk manusia dan negara, bukan alam dan juga Tuhan, berbeda di periodisasi abad pertengahan. Pemurnian hukum dari moralitas dengan menegaskan pemisahan analitik bahwa penekanan pada kepastian hukum, legal certainty dan rasionalitas formal, bahwa hukum dilihat sebagai sistem tertutup, logis, dan juga mesti hierarkis, sehingga bahwa sanksi itu sebagai syarat keabsahan hukum, khusus di dalam dari Austin sih itu, sanksi sebagai syarat keabsahan hukum. Maka legal science ini sebagai deskriptif norma etik yang hadir di dalam diri sendiri. Lalu muncullah titik terhadap positivisme klasik, di mana meskipun memiliki kontribusi besar di dalam sistematisasi hukum, positivisme klasik itu dikritik karena mengabaikan nilai-nilai keadilan substansial, di mana memisahkan hukum dari realitas sosial, budaya, dan juga sejarah gitu. Karena hal itu cukup memberi celah kepada legitimasi hukum tirani dan fasis seperti hukum haji yang ilegal, namun ya itu cukup tidak etis. Karena untuk kritik moral terhadap hukum positif yang katakanlah kejam atau diskriminatif, kritik ini kemudian memunculkan aliran neonatural, legal gitu, neonatural, legal realis, dan yang tidak asing lagi CRS, critical legal studies, yang merehabilitasi ulang hubungan antara hukum dan juga nilai-nilai yang sama. Maka di fase kontemporer, kritik terhadap positivisme dan rehabilitasi nilai yang sama itu pada abad ke-20 itu menjadi saksi atas krisis paling fundamental dalam sejarah hukum modern setelah Perang Dunia Kedua. Dunia terguncang oleh kenyataan pahit bahwa kekejaman Holocaust dengan rejim fasis dapat berjalan secara legal berdasarkan hukum, gitu. Yang itu secara hukum masih besar, meski tidak bermoral. Dengan tragedi itu memunculkan pertanyaan etis mendasar, apakah hukum yang tidak adil tetap bisa disebut hukum? Dari situlah muncul berbagai gerakan pemikiran hukum yang menggugat terhadap kesucian positivisme murninya dan menuntut kembali nilai moralitas serta kesadaran sosial itu ke dalam tubuh filsafat hukum yang lama yang dibakukan oleh formalitas sistem dalam hukum sebelumnya. Maka neo-natural itu sebuah upaya rekonsiliasi antara hukum dan moral. Berikut terhadap sektor yang lain. Aliran neonatural muncul dia sebagai respon terhadap kegagalan hukum positif dalam menghadapi kekejaman negara. Tokoh utamanya seperti Rodney Fuller, Ronald Quinn, dan John Finis yang merupakan tokoh yang merevitalisasi teori hukum alam tetapi dengan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan rasional pula. Tidak hanya lagi berbasis teologi yang dijadikan sebagai segmentasinya juga. Maka apa yang dimaksud oleh Rodney Fuller di abad 19 awal sampai 1998 di bukunya The Morality of Law, Fuller memperkenalkan
in the morality of law, moralitas tentang hukum. Menurutnya bahwa hukum tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip moral prosedural itu sendiri, seperti konsistensi norma, kemampuan untuk diketahui dan juga dipahami oleh publik. Tidak itu tidak berlaku surut, mesti konsistensi antara aturan dan juga implementasi. Hukum yang mengabaikan prinsip-prinsip ini bukan hanya buruk baginya, melainkan tidak pantas disebut hukum, karena yang membela hubungan esensial antara hukum dan etika dengan menolak positivisme yang memisahkan keduanya secara dogmatis yang hadir di dalam penyamaan itu sendiri. Berikut orang Darwin yang hadir di runtutan periode yang sama. Darwin di dalam Lewis Empire menolak pendekatan positivistik yang melihat hukum hanya sebagai kumpulan aturan yang dibuat oleh otoritas resmi. Ketika ia memperkenalkan konsep Paulus Stability, yakini bahwa hakim ketika memutuskan perkara itu harus menafsirkan hukum sebagai bagian dari praktik moral dan politik masyarakat secara menyeluruh dan koheren, tidak dikoheren. Ketika hukum adalah interpretasi moral yang paling tepat dari praktik hukum kita terbaik. Bagi Ronald Darwin dia kurang lebih seperti itu. Sehingga Darwin menyatakan bahwa hak individu itu tidak tergantung pada apa yang diputuskan oleh parlemen, tetapi melekat secara moral dalam prinsip-prinsip keadilan dan juga kesetaraan yang mesti saling melekat, saling berdekatan, tidak berdekatan lagi ya, cukup melekat. Karena Darwin tadi ada John Finnis di Natural Law dan Natural Rights. Finnis menyusun sistem hukum ala modern yang tidak berbasis agama, tetapi pada rasionalitas praktis, yang menyatakan bahwa hukum itu harus bertujuan mencapai barang dasar terhadap manusia, basic goods, seperti kehidupan, lalu pengetahuan, persahabatan, dan akal budi yang secara rasional itu dapat dikenali oleh semua manusia. Selain daripada itu, tadi memang natural, ada legal realis, di mana hukum sebagai fenomena sosial yang sama. Realisme hukum itu berkembang terutama di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sebagai kritik terhadap formalisme hukum yang melihat bahwa hakim sebagai rakyat logika, yang tampaknya seperti Calder, lalu ada Jerome Frank yang menyatakan bahwa hukum dalam praktik bukanlah sistem logis yang konsisten, melainkan apa yang dilakukan oleh para hakim dan lembaga hukum itu dipengaruhi oleh faktor sosial, bahkan juga dipengaruhi oleh faktor politik dan juga budayanya, bahkan psikologisasi juga, psikologis juga. Oleh karena itu, realisme itu menuntut pendekatan empiris terhadap hukum melalui studi kasus, studi observasi, dan analisis perilaku hukum yang nyata, tidak hanya teks undang-undang. Berikut normativitas yang termaktub kayak gitu. Maka yang selanjutnya ya di CLS, di Critical Legal Studies, itu kritik ideologis terhadap hukum. Maka sebenarnya CLS ada akar di mana ia lahir dari pemikiran Marxisme, strukturalisme, dan juga postmodern yang memandang bahwa hukum bukan sebagai instrumental, tetapi alat kekuasaan yang bersifat hegemonik. Kayak semisal bagi pemikiran CLS, Dukan Kennedy, Robert Jungner, dan juga Rob Stonet menyatakan bahwa hukum itu dipenuhi bias kelas, dipenuhi kebiasaan antara ras dan juga gender, yang menyamakan sebagai netral, padahal mempertahankan struktur status quo-nya. Maka hal itu tidak bersifat objektif, tetapi dipenuhi dengan kontradiksi yang disembunyikan di dalam hal tersebut. Sehingga bahwa CLS dia menolak ide bahwa hukum dapat berdiri netral dari politik dan moral, dan justru menuntut bahwa pembongkaran ideologi yang itu tertanam di dalam praktik hukum. Sehingga disitulah muncul gerakan lanjutan seperti feminist legal theory yang mendapati bahwa hukum itu telah dibentuk dalam kerangka patriarkal, dalam kerangka patriarki, dan sering mengabaikan atau menindas pengalaman perempuan, ya seperti
Ed Harir, Max Kinnon yang menunjukkan bahwa bagaimana hukum memperkuat subordinasi gender terhadap realitasnya. Berikut selain daripada itu ada critical race theory yang mengkritik bagaimana hukum itu mempertahankan rasisme sistemik dan diskriminasi ras. Tokoh seperti Derek Bell dan Kimberly Crenshaw menekankan bahwa pentingnya interseksionalitas di dalam membaca hukum. Lalu selain daripada itu ada personal legal teori yang menggugat narasi besar bahwa hukum sebagai sistem universal dan stabil. Ya, tokoh-tokoh yang nanti asing seperti Karl Foucault, ada Nicolas Derrida yang menafsirkan juga dia menafsirkan bahwa hukum sebagai wacana kekuasaan yang berketegangan, letakkan dan juga permainan makna, permainan bahasa atas makna. Sehingga pasal pada itu aku ingin masuk dalam segmentasi bagaimana pemikir Indonesia yang secara khusus secara Harjo sebagai tokoh sentral membahas terhadap perkembangan hukum dan juga merespon situasi hukum yang itu dikenal dengan pendekatan hukum progresif. Secara alatnya dia menolak paradigma positivisme hukum yang terlalu legalistik dan cenderung kaku, serta menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan, substantif, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Baginya, bahwa hukum bukanlah sekedar pengumpulan norma yang tertulis, melainkan satu alat untuk merekayasa perubahan terhadap perubahan sosial terhadap masyarakat yang lebih adil dan juga lebih beradab. Hukum memang ya kadang harus selalu berada dalam dialog dengan realitas sosial, dan hukum tidak boleh memisahkan dari diri di dalam kehidupan manusia. Pemikiran dari Toleransi ini bertumpu pada 3 prinsip utama. Hukum untuk manusia, manusia untuk hukum. Kalau yang kedua, hukum sebagai makhluk yang hidup dan kontekstual, serta ketiga, hakim sebagai agen perubahan sosial. Yang menegaskan bahwa penegak hukum itu harus memiliki keberanian moral untuk menafsirkan hukum yang itu secara progresif, bukan sekedar menjalankan teks undang-undang secara mekanis. Maka dengan itu hukum menjadi sarana pembebasan, bukan penindasan, dan keadilan tidak hanya dicari di dalam kitab undang-undang, tetapi juga di dalam suara nurani dan juga kenyataan manusia, kenyataan sosial yang itu di dalamnya manusia, umat manusia. Pemikirannya memang menjadi sangat relevan dalam sistem hukum Indonesia yang plural dan juga majemuk di tengah benturan antara hukum formal dan juga keadilan sosial. Senator Harjo dia menawarkan pendekatan filsafat hukum yang lebih berjiwa lokal namun memiliki paradigma universal yang menekankan bahwa pentingnya humanisasi responsibilitas berikut keberpihakan terhadap rakyat. Maka dalam pandangannya jika hukum gagal membawa keadilan, maka yang perlu direvisi itu bukan hanya aturannya, melainkan cara berpikir kita tentang penting itu sendiri. Itu. Dengan setelah misalnya dari karakteristik umum filsafat hukum kontemporer itu cukup pluralisme epistemologis yang tidak ada satu cara tunggal dalam memahami hukum. Terus yang kedua, kritik atas netralitas dan juga objektivitas hukum, di mana hukum terikat pada relasi kekuasaan dan juga nilai. Rehabilitasi moralitas, nilai sosial, dan konteks historis hukum itu sendiri. Berikut yang ketiga, pendekatan interdisipliner. Bahwa hukum dibaca itu melalui potret dan juga lensa berbagai segmen seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, budaya, dan yang lainnya. Berikut ada interpretasi sampai kepada titik dekonstruksi bahwa hukum tidak dipahami sebagai teks mutlak. Dia sebagai teks yang selalu bisa ditafsirkan dan digugat ulang dalam konteks yang sama. Tapi juga tadi di penjelasan agak lupa kan mengulas bagaimana sistem hukum itu lahir di Indonesia dalam historis hukum yang penting karena berdasarkan dalam sejarah karakteristik dan jejaknya yang ada di Indonesia. Ya, namanya di Indonesia ada rupanya yang dilakukan bisa coba jawab. Maka kita pasti berpikir bahwa dua sistem hukum utama di dunia modern yang paling dominan adalah
Sistem hukum Eropa kontinental yang disebut civil law, lalu sistem hukum Anglo-Saxon yang itu disebut common law. Kedua sistem ini lahir dari sejarah. Dia lahir dari filsafat hukum dan kebutuhan sosial politik yang memang berbeda-beda, yang kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia melalui kolonialisasi, melalui modernisasi hukum, dan pengaruh globalisasi terhadap hukum. Sistem hukum Eropa kontinental, civil law, komodifikasi yang mengangkat pada rasionalisasi hukum. Asal usul sejarah dari sistem hukum Eropa kontinental, dia berasal dari hukum Romawi seperti Corpus Juris Civilis yang disusun oleh Kaisar Justinian pada abad ke-6. Pada abad ke-19, sistem ini mengalami kodifikasi besar-besaran, terutama melalui kode sivil Napoleon Bonaparte pada abad ke-18 di Prancis, dibuat oleh Luxembourg di abad 1900 di Jerman, sehingga bahwa kodifikasi ini lahir dari semangat dan kerahan dengan tujuan menciptakan hukum yang sakti, hukum yang tertulis dan logis, sehingga juga terlepas dari moralitas subjektif. Hukum memang dipandang sebagai ilmu normatif, bukan sebagai produk sosial atau kebiasaan. Karakteristik hukum tertulis itu atau disebut codified law sebagai sumber utama, di mana peran hakim terbatas dalam penerapan hukum, sehingga putusan pengadilan tidak mengikat secara presiden, non-binding presiden. Sistem yang sistematis, hierarkis, dan juga rasional. Lalu yang kedua, sistem hukum yang merasakan common law. Jadi lebih mengarah kepada jurisprudensi dan evaluasi kasus. Asal usul secara historisnya, secara singkat, itu tadi juga singkat. Common law ini lahir di Inggris pada Norman Berkue, ke-10 kerajaan ini membentuk pengadilan kerajaan untuk menggantikan sistem hukum lokal, di mana para hakim kerajaan ini menciptakan hukum melalui putusan-putusan kasus yang hadir dalam rakyat sosial, yang lama-kelamaan itu membentuk prinsip hukum yang dapat digunakan untuk kasus serupa, yang itu disebut doktrin standard decision. Common law kemudian menyebar ke wilayah bekas koloni Inggris seperti di AS, Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Malaysia, dan yang lainnya. Karakteristik putusan hakim, judicial precedent, sebagai sumber hukum utama, di mana hakim sebagai pembentuk hukum melalui tafsir dan pembuatan doktrin, tidak selalu membutuhkan terhadap kodifikasi teks secara dahulu, dan itu cukup fleksibel, dan di dalam perkembangan hukumnya itu bisa dihadapkan dan diklaim dalam putusan artis yang inisial. Lalu yang ketiga, sejalan dan juga pengaruh kedua sistem tadi di Indonesia, di mana masa kolonial pewarisan sipil law itu hadir dari Belanda. Indonesia cukup mewarisi sistem Eropa kontinental melalui penjajahan Belanda yang sempat berjadian di Indonesia. Tahunnya itu ada waktu tanggal berikut sejarah, yaitu di perdalam dan dihayati secara detail seperti apa, di mana Belanda membawa sistem hukum mereka Hindia Belanda dengan memperlakukan KUH Perdata, kita Undang-Undang Hukum Perdata, yang itu merupakan adaptasi dari Kode Sivil Prancis dan juga LBB Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang itu berasal dari Witbook, Vensterstraff, yang juga dipelajari oleh hukum pidana Prancis dan juga Jerman. Hukum Belanda ini bersifat kodifikasi tertulis dan menduduki posisi utama di dalam sistem hukum kolonial, meskipun tetap ada dualisme hukum antara hukum Eropa untuk orang Eropa, hukum adat tetap pribumi pada saat itu. Meski hingga kini bahwa Indonesia itu cukup mengadopsi sistem sipil law yang positivistik, tertulis, dan mengutamakan kodifikasi hukum itu sebagai sumber utama warisan kolonialisme itu. Lalu masa kemerdekaan, adaptasi terhadap hukum, yang dimana Indonesia mempertahankan sebagian besar sistem hukum warisan Belanda itu sambil berikhtiar atau berupaya berusaha mengembangkan
hukum nasional yang itu berbasis terhadap nilai Pancasila. Ya, meskipun ada pertentangan di dalam Jakarta itu pembahasan lain. Nilai Pancasila, konstitusi, hukum adat, hukum law, hukum Islam, hukum agama dalam bidang tertentu seperti perdata, hukum yang mengatur sifat privat, waris, ekonomi syariah dan lainnya. Meski bahwa dalam praktik mulai terjadi infiltrasi terhadap unsur-unsur hukum law, khususnya melalui perkembangan jurisprudensi MA atau Mahkamah Hukum, berikut Mahkamah Konstitusi yang aktif menciptakan norma hukum, cukup aktif. Sehingga ada prinsip JR, judicial review, due process of law, dan quality before the law, di mana penerapan prinsip presiden lunak dalam putusan pengadilan tertinggi itu sedemikian di Indonesia memberikan tahap secara normal menganut sistem civil law dalam praktiknya itu mulai berkembang menjadi sistem hukum campuran, make sense legal system. Ya, sistem hukum campuran yang menggabungkan kodifikasi ala civil law, kekuatan jurisprudensi, ala common law, nilai-nilai adat yang ada, ikut agama yang khas di masyarakat. Ya, itu jadi sumber hukum. Berikut ketika contoh sistem hukum pemerintah, ada kasus aborsi di Prancis. Di waktu itu di Prancis sebagai bagian daripada sistem civil law, tindakan aborsi itu telah dilegalkan secara terbatas melalui kodifikasi hukum. Legalitas aborsi itu diatur dalam Kode de la Santé Publique atau Kode of Public Health sejak pada tahun 1975 pada hukum fair, dan itu diperbarui secara sistematis melalui legislatif. Meski bahwa baru-baru ini pada tahun 2024 Prancis bahkan menjadi negara pertama yang memasukkan hak aborsi ke dalam konstitusi. Itu sebagai bentuk perlindungan hak perempuan secara modifikasi, kayak gitu. Ya, ciri-ciri civil law yang tampak bahwa dalam kasus tadi aturan untuk aborsi itu terkodifikasi secara sistematis dan terstruktur, di mana legislatif dia sebagai sumber utama terhadap hukum, bukan jurisprudensi. Hakim itu hanya menjadi penerapan. Hakim hanya menerapkan hukum tertulis, tidak menciptakan hukum baru. Ya, penafsiran yang cukup terbatas pada bunyi undang-undang yang itu diterapkan hakim. Dari kasus tadi, beberapa analisis misal positifisme hukum, kawasan ketika aborsi legal karena telah diatur dalam norma hukum positif istri yang sah, meski tak peduli soal nilai moral atau agama, yang penting bahwa aturan itu dibuat oleh otoritas yang sah dan mengikuti prosedur secara formal. Ya, jadi sah-sah aja karena itu berasal dari norma yang valid dan juga sistem normatif yang itu sudah disahkan. Kalau ketika menggunakan finish doktrin tadi, finish dan doktrin dan untuk halal, pemikiran Tuhanis akan mengkritik bahwa aborsi itu menyentuh aspek moralitas hak hidup dan juga hukum positif tidak bisa menggabungkan prinsip moral universal. Maka meskipun satu terang saja secara etis mesti bisa dikaji secara lebih mendalam. Apakah hukum tersebut itu semua mencerminkan nilai-nilai dasar manusia atau tidak? Ya, itu secara lebih kritis ketika di hasil menggunakan CLS, ketika legislatif, apakah melihat bahwa legalisasi aborsi itu sebagai hasil dari kontestasi biologis dalam tubuh negara yang memperhatikan bagaimana hukum itu digunakan untuk mengontrol tubuh terhadap perempuan. Ya, dikontrol. Maka Indonesia sebagai negara hukum yang diikrarkan dalam konstitusi itu seringkali justru menyebutkan kenyataan dalam fenomena hukum yang itu sedikit yang menimbulkan dilema. Ketika rakyat kecil dihukum dengan tegas, sedangkan elit dan juga korporat bebas melanjutkan tanpa rasa bersalah atas kejadiannya. Hal itu memang menjadi medan refleksi secara filsafat hukum bagi aku ketika membaca hukumnya tidak sekedar sebagai teks legal, tetapi sebagai cermin dari kehadiran moral, kekuasaan politik, dan juga pergerakan sosial. Contoh, aku akan memberikan beberapa studi kasus terhadap kasus hukum di Indonesia.
Kayak misal kasus dari Asyani yang itu mencuri kayu untuk hidup, bukan untuk industri pada tahun 2015. Dari Asyani seorang perempuan yang berumur 63 tahun dari Situbondo dan dijerat oleh pasal 12 nomor pasal 12 pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang pembatasan kerusakan hutan karena dituduh mencuri kayu jati itu milik perhutani. Dia ditangkap, dia disita dan sempat ditahan, padahal kayu tersebut itu diklaim berasal dari pohon yang dia tanam sendiri. Meskipun lahannya kan yang bukan milik dia, kayak gitu. Ya itu bukan untuk kebutuhan rumah atau bisnis. Karena dari hal-hal tadi bahwa secara dari aparat memang ini hal itu memang jelas pelanggaran. Fakta hukumnya dipenuhi, pasalnya dikenakan, sanksinya dijalankan. Hukum ditegakkan dengan kaku, meskipun tidak yang hukum tidak bisa melibatkan empati tanpa refleksi moral kan itu. Tahu sih. Lalu contoh kasus yang kedua, misal kasus pencemaran sebenarnya ditaruh oleh pabrik legal tapi memburuk perlahan. Ada puluhan perusahaan tekstil di sekitar Sungai Citarum yang dahulu menjadi sumber kehidupan masyarakat Jabar yang terbukti mencemari sungai dengan limbah kimia yang itu berbahaya. Sehingga banyak dari mereka yang tetap beroperasi dengan izin industri, membayar denda administratif, dan tetap merengkuh untung daripada eksploitasi alam. Dan secara penghasilannya dari sudut pandang legal citizen, mereka memang memenuhi syarat formal, punya izin, ada administrasi pihak AMDAL yang selesai, dan ada kos tentang kompensasinya. Meski persoalan hukum telah dilalui, secara formal mereka tidak bersalah dalam sistem yang hadir di dalam mayoritas itu. Tetapi jika dihasil dengan menggunakan pemikiran hukum di critical legislatif, maka kita akan bertanya siapa yang akan membuat hukum itu, siapa yang diuntungkan oleh pasal-pasalnya, dan siapa yang dikorbankan atas konsekuen itu. Jawabannya terang, masyarakat miskin, petani kecil, anak yang minum air beracun, semua korban itu dari identitas yang berpihak pada kapitalisme dan sistem yang salah yang itu merusak ekologis, berikut kekuasaan yang mengkonfirmasi. Berikut contoh lain misal kasus Baik Nuril Undang-Undang ITE yang melindungi pelaku menghukum korban pada tahun 2018, di mana Baik Nuril, 40 itu guru honorer di ITB, justru jalan Undang-Undang ITE karena dia menyimpan rekaman percakapan kepala sekolah yang meleksikkan secara verbal, di mana alih-alih pelaku pelecehan dari bawah saya justru korban dari hukum karena itu dianggap melibatkan informasi tidak etis. Ya bahkan sempat diponis bersalah dari ditahan sebelum akhirnya mendapatkan amnesti dari presiden setelah gelombang protes publik yang begitu vokal terhadap keadaan itu. Maka di situ bahwa filsafat itu mempertanyakan apakah hukum dibuat untuk melindungi kehormatan publik atau juga justru untuk membungkam peran korban. Jika kita mengikuti realisme hukum di Amerika, kita lihat bagaimana hukum tidak bekerja sebagai mestinya, karena hal itu dipengaruhi oleh selain daripada aparat juga ada tafsir dan struktur yang membentuk praktik hukum sehari-hari. Kayak gitu. Maka nanti ketika kita membandingkan dengan AS, ketika adanya perspektif tadi segala teori, kasus ini mencerminkan subordinasi dalam hukum yang saling menyamai sebagai netral. Padahal dalam mengabadikan dominasi laki-laki bahwa hukum ini seperti ini loh itu. Bukan ada cacat benar, tidak cacat lagi, cacat yang sangat gitu. Lalu bagaimana kita memandang hukum di Indonesia sejauh ketika peran filsafat hukum itu dipertanyakan hadir di negara kita, yang itu direpresentasikan menjadi kekuatan alat oleh aparatur penegak hukum ya tentunya pergulatan antara nilai, norma, dan realitas yang berbeda. Sehingga filsafat hukum di Indonesia tidak lahir dari hal-hal yang mestinya sunyi, ya tumbuh dari interaksi antara warisan kolonial, nilai adat, prinsip agama, dan juga ide-ide perkembangan pemikiran modelnya 3 persoalan penegakan hukum.
Hingga konteks ini bahwa filsafat hukum tidak sekedar membicarakan konteks abstrak, tetapi justru menjadi alat refleksi kritis atas keadaan substantif. Bagaimana legitimasi kekuasaan dan etika hukum di dalam ruang kebangsaan itu bisa saling bekerja, sebagaimana bahwa negara pasca kolonial lainnya, Indonesia itu berhadapan dengan dilema bagaimana memutuskan hukum yang adil secara hukum nasional, yaitu mesti adil, merdeka dari kolonialisme, tapi tetap tetap modern, tetap relevan, tetap rasional dalam kerangka negara yang sama. Maka disitulah bahwa peran filsafat hukum itu mesti masuk ke ada ruang itu seharusnya. Sebagaimana bahwa jembatan antara normatif dan juga hal yang kontekstual, antara nilai positif dan nilai lokal, antara cita-cita, keadilan, dan kenyataan sosial yang sama. Memang pertama bahwa warisan hukum kolonial dan juga tantangan dekolonisasi itu masuk terhadap sistem hukum kita di Indonesia sejak awal, di mana berdirinya mewarisi hukum Belanda, Burgerlich Wetboek, juga Wetboek van Straf, dan juga sistem peradilan kolonial. Hukum kolonial ini mesti berorientasi pada kepastian hukum, tidak dibangun di atas fondasi nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, hal itu menjadi catatan sejarah. Juga dominasi politik yang paksanya dari kepentingan kolonialisme itu sendiri. Filsafat hukum dalam konteks ini itu berperan untuk menyadarkan bahwa hukum itu bukanlah hal yang memang kita tahu itu tidak netral, melainkan satu produk historis yang syarat dengan ideologi penguasaan dan juga eksklusivitas. Maka munculnya wacana dekolonisasi hukum yang itu ingin menggali bahwa nilai-nilai hukum atas Indonesia yang itu masuk dalam prinsip adat, Pancasila, musyawarah tentang hukum Islam dalam batas ruang konstitusional itu mesti bisa menjadi penerapan yang saling beriringan kayak gitu. Meski bahwa hal itu cukup meski bahwa hal itu sudah dirampungkan dalam nilai Pancasila sebagai landasan etis dan juga ontologis nasionalisme hukum, di mana Pancasila diklaim sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Misal kita bicara dari setiap silanya. Ciri utama dalam filsafat di sila pertama ketuhanan sebagai sumber nilai moral tertinggi di dalam. Lalu kemanusiaan sebagai dasar perlindungan HAM yang kontekstual, kebersamaan dan juga musyawarah sebagai asas deliberalisasi hukum yang khas. Berikut keadilan sosial itu sebagai tujuan akhir dari hukum nasional yang sama dan diciptakan bersama. Lalu ya kayak hal-hal itu silakan dihayati dan didiskusikan masing-masing kan, karena nggak sih kalau membahas ini bukannya isi dan asik ya, silakan aja kan gitu. Indonesia ini hidup di dalam 3 dunia hukum sekaligus. Pertama ya warisan Belanda, setelah infiltrasi second common law dan kekuatan lokal berupa hukum adat, hukum agama dan syariat yang itu hidup dalam arus globalisasi hukum. Indonesia memang tidak bisa lepas dari dinamika ini, tetapi juga tidak boleh kehilangan akal terhadap etos lokalnya itu sendiri. Sehingga bahwa filsafat hukum secara realitas pada saat ini itu mesti menjadi alat refleksi kritis untuk menimbang, memilah, dan merumuskan hukum yang kontekstual dan berkeadilan dalam semangat dan juga spirit kenegaraan, spirit keindonesiaan, dan spirit lainnya, yaitu membawa narasi moralitas universal. Kita berada di lahir penjelasan karena ya ini cukup panjang penjelasan takutnya jenuh yang nonton atau juga yang menganalisis. Ini struktur sistem hukum di kita itu merupakan warisan dari hukum yang telah hadir dalam romantisme dialektika berikut campur tangan sejarah yang hadir hingga membentuk hukum pada saat ini. Meskipun dari unsur-unsur yang tadi sempat disebut, bahkan di tengah pluralitas ini seringkali muncul ketimpangan antara hukum yang faktuis dengan hukum yang terjadi, antara cita-cita hukum dan realitas keadilan, antara positivisme hukum dan juga nilai-nilai moral. Meski secara khususnya bahwa sistem hukum Indonesia itu masih sangat positivistik, menjadikan peraturan perundang-undangan itu sebagai sumber hukum tertinggi, meskipun sering gagal menyentuh aspek keadilan secara substantif.
dalam konteks sosial yang heterogen. Meski dalam artinya, hukum di Indonesia itu menunjukkan kecenderungan bagaimana fleksibilitas hal-hal yang tentatif itu sering terjadi di dalam pendekatannya dan membuka ruang bagi abuse of power, tafsir yang bias, serta inkonsistensi dalam perlindungan terhadap hak warga negara. Terdapat ya kesenjangan antara law in the books, hukum yang ditulis, lalu law in action, hukum yang juga diterapkan antara anti-soil, anti-soil, antara dasar dan juga dasar yang memperlihatkan bahwa namanya integrasi antara struktur hukum normatif dan juga nilai-nilai keadilan sosial. Maka akhir dari penjelasan bahwa jika sistem hukum Indonesia terus berfokus secara tinggi pada pendekatan legal positivistik dan mengabaikan dimensi filsafat hukum itu seperti nilai moral, ya, teori moral, teori keadilan, keadilan sosial dalam konteks segmen multisektor apapun, budaya, ekonomi dan seterusnya, maka hukum akan kehilangan legitimasi publik dan hanya menjadi alat kekuasaan simbolik yang mungkin timbang dan ya, sekali simulatif atau manipulatif dalam sistem kenegaraan yang sama itu. Sehingga apabila filsafat hukum seperti hukum alam dan hal-hal yang lainnya sampai kepada penjelasan hukum keadilan sendiri diintegrasikan secara reflektif dalam rumusan dan penegakan hukum di Indonesia, sepertinya akan tercipta hukum yang lebih beradil, hukum yang lebih adil dan lebih beradab, lebih humanistik dan juga responsif terhadap realitas sosial politik bangsa Indonesia ini yang cukup plural dan juga dinamis. Jika hukum di Indonesia tidak dikaji ulang, ini jika ya, melalui kerangka disiplin hukum, maka dualisme antara formal dan substantif itu akan terus mengakar, menciptakan ya jurang kepercayaan antara masyarakat dan institusi hukum yang membahayakan bahwa stabilitas negara hukum terhadap hukumnya itu sendiri. Berikut orang yang mesti hormat dan tunduk terhadap hukum. Maka akhirnya dari ketetapan hukum bukan kajian spekulatif tetapi menjadi alat dan juga pisau kritik atau kritik dan juga pencerahan terhadap kita memandang hukum di Indonesia pada saat ini secara urgensial, secara substansial, secara hal yang penting, secara efektif untuk mendeteksi kebutaan terhadap realitas sosial, membongkar ketimpangan syukuran dan harapan hukum itu kembali pada tujuannya paling luhur, keadilan yang hidup dan juga lebih manusiawi dalam ruang kebangsaan yang hadir di dalam negara kita tercinta. Mungkin yang paling konsisten adalah warung kopi, ini terakhirnya closing statement. Mungkin yang paling konsisten adalah warung kopi sebagai lembaga informal tempat keadilan diperdebatkan lebih jujur, lebih tajam dan lebih murah daripada konsultasi ke pengacara hukum yang itu ada kosnya hukum. Maksud daripada filsafat hukum itu apa? Berikut tentang selain penjelasan tentang akar historis sistem hukum secara historis umum, berikut bahasa-bahasa seputar penerapan, berikut penerapan dan juga pertarungan realitas hukum yang Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari movie tentang filsafat hukum ini dari seputar filsafat hukum dan beberapa penjelasan lainnya hingga masuk pada Indonesia itu sendiri. Berikut tentang bahasa-bahasa seputar akan historis sistem hukum dan bagaimana sistem hukum itu hadir di negara kita. Berikut tentang apapun itu yang menyinggung tentang bahasa-bahasa dan juga tentang realitas sosial yang pada dasarnya tadi berangkat pada filsafat hukum. Kurang lebihnya benar dari Tuhan, salah dari setan. Jika benar disalahkan, jika salah dibenarkan, jika keliru silakan ditampungkan, dan jika kurang silakan ditambahkan. Meski bahwa banyak yang benarnya, karena kan tadi bahwa yang benar silakan disalahkan.